Makhluk kecil ini memakan lebih dari sekedar remah makanan. Di alam liar semut mempunyai menu yang mengejutkan. Inilah 7 makanan semut yang sekaligus dapat menjaga keseimbangan alam. Pertama, memakan jamur yang berasal dari daun. Dengan rahangnya yang tajam, semut memotong daun mengikuti struktur seratnya. Teknik ini meminimalkan energi dan mempercepat pengangkutan. Para semut mengangkut daun menuju sarangnya. Daun ini tidak dimakan secara langsung, tetapi digunakan sebagai substrat untuk menumbuhkan jamur. Di bawah permukaan tanah, membangun arsitektur sarang yang presisi. Rongga-rongga ini bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga tempat penyimpanan makanan. Lapisan putih berpori ini bukan sarang, melainkan jamur simbiotik yang dibudidayakan semut. Jamur ini berperan sebagai sumber nutrisi sekaligus penetral racun dari daun segar. Kedua, semut memakan cairan manis yang dihasilkan kutu daun. Semut merah secara aktif menggembalakan kutu daun, melindungi mereka dari ancaman predator agar bisa mendapatkan cairan manis yang disebut honeydew. Dengan antenanya, semut menstimulasi kutu daun hingga mengeluarkan honeydew. Ini adalah contoh mutualisme ekstrim, di mana satu spesies mengontrol metabolisme spesies lain demi kepentingan koloni. Tetesan bening ini bukan air. Ini adalah limbah kaya gula yang dipanen semut dan akan dibawa kembali ke sarangnya. Ketiga, semut memakan koloni semut lain. Kanibalisme semut sering diawali perang koloni. Serangan ini bukan sekedar agresi, melainkan untuk menghilangkan pesaing dan merebut sumber daya penting. Inilah saat semut sedang mengepung sarang lawan. Feromon memicu serangan terorganisir memastikan koloni musuh lumpuh sebelum perlawanan terjadi. Telur dan larva musuh menjadi target utama. Tindakan ini bertujuan memutus regenerasi koloni lawan. Nutrisi terbaik diprioritaskan untuk ratu. Karena kelangsungan hidup dan reproduksi ratu menentukan masa depan koloni. Dalam kondisi ekstrem, ratu dan pekerja memakan larva, telur, bahkan sesama semut yang merupakan mekanisme bertahan hidup. Keempat, semut memakan bangkai serangga lain, hewan kecil dan verta lunak. Semut mengkonsumsi jaringan lunak dan sisa hemolimfa dan serangga mati tersebut. Pada bangkai verbeta kecil, semut menjadi pengurai awal. Mereka menyerang jaringan lunak, mempercepat proses dekomposisi sebelum mikroba dan organisme lain mengambil alih. Dengan mengangkut dan mengkonsumsi bangkai, mengurangi penumpukan organisme mati. Aktivitas ini menekan penyebaran patogen dan menjaga keseimbangan ekosistem. Kelima, memakan telur serangga lain, telur arthropoda yang tersembunyi bukanlah aman. Semut dapat mendeteksinya melalui jejak kimia. Telur kemudian diangkut melalui jalur yang telah dihafal dengan feromon. Dengan memangsa telur, semut memutus siklus hidup sebelum menetas. Strategi ini efektif menekan populasi predator dan serangga lain sejak tahap awal. Predasi telur oleh semut menjaga keseimbangan ekosistem. Tanpa peran ini, ledakan populasi arthropoda dapat mengganggu stabilitas rantai makanan. Keenam, memakan biji-bijian, semut pemanen atau harvest ant mendeteksi biji melalui isyarat kimia dan visual. Dengan rahang yang kuat, semut membawa biji yang seringkali melebihi berat tubuhnya. Biji dikumpulkan dan disimpan di ruang khusus sarang, melindunginya dari kelembapan dan organisme perusak. Cadangan biji berfungsi sebagai sumber lumbung koloni, terutama saat musim kering dan kelangkaan sumber makanan. Sebagian biji yang tidak dimakan tertinggal di luar sarang. Ini memungkinkan semut berperan penting dalam penyebaran benih di gurun atau padang rumput. Ketujuh,
Memakan getah atau resin tanaman berkayu, semut mendeteksi getah yang keluar dari getah batang melalui sinyal kimia untuk mengenali sumber cairan bernutrisi. Getah mengandung gula sederhana dan air yang cepat diserap sebagai sumber energi bagi semut pekerja. Luka pohon menjadi titik aktivitas tinggi, dengan semut berulang kali mengunjungi dan mempertahankan sumber getah. Melalui trofalaksis semut mendistribusikan cairan getah ke semut lain. Akses getah berkelanjutan mendukung pertumbuhan koloni dan kelangsungan hidup di lingkungan terbatas sumber makanan. Apa yang mereka makan bukan sekedar pilihan, tetapi penentu kelangsungan hidup koloni. Jika makanan semut berubah, apakah keseimbangan alam akan tetap sama?